مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada di malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Biasanya malam 17 ini dalam kalender nasional kita disebut dengan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya dalam sejarah Islam itu ditemukan ada dua versi turunnya Al-Quran itu. Yang pertama, ada yang menyebut di malam 17, tapi jika dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang menunjuk peristiwa Lailatul Qadar itu dihubungkan dengan turunnya Al-Quran. Di hadis menunjuk malam-malam ganjil dari akhir bulan suci Ramadan, malam 10 malam ganjil terakhir, jadi 21, 23, 25, 27, 29. Di hadis yang lain ditemukan Nabi menunjuk dengan 27 Ramadan. Jadi dua istilah ini, yang pertama Lailatul Qadar itu diturunkan dalam hadis itu di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, dan yang kedua di malam ini, malam 17. Ternyata dalam mabahis fi ulumil Quran oleh An-Nahr itu berupaya mengkonfirmasi kedua sumber ini. Maka ditemukan bahwa dari sejarah Al-Quran itu memang dua fase turunnya. Satu, dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan sekaligus dalam bentuk 30 juz, tapi diturunkan pada satu tempat. Ulama menyebut tempat itu namanya Lauhul Mahfuz. Jadi secara keseluruhan, secara satu kali itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Setelah itu secara berangsur-angsur Allah menurunkan itu melalui Jibril kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad dari Lauhul Mahfuz ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa turunnya dari ke Lauhul Mahfuz dari Allah ini, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti di 17 Ramadan itulah ayat yang pertama turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Jadi mulai dari situ kemudian terjadi dua peringatan turunnya Al-Quran. Ulama-ulama Indonesia kemudian menjadikan nuzulul Quran itu di malam 17 Ramadan karena berdasarkan sejarah tentang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah yang pertama kalinya itu terjadi di 17 Ramadan. Walaupun nanti saat itu belum bulan puasa, jadi turunnya Al-Quran
memang belum bulan puasa, karena nanti ajaran ibadah puasa itu nanti Allah turunkan setelah 2 tahun Rasulullah berada di Madinah. Berarti nanti kurang lebih tahun ke-14 dari kenabian. Berarti bulan Ramadan itu diberikan istilah bulan puasa, berarti 14 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti dulu itu pertamanya ketika disebut dengan bulan Ramadan itu, kemudian sudah 14 tahun kemudian baru istilah puasa Ramadan. Karena Nabi belum punya kewajiban puasa Ramadan ketika turunnya wahyu yang pertama. Begitu cara menaukatan itu dalam membahas di ulumul Quran, itu memadukan informasi yang bersumber dari hadis-hadis ini. Di luar dari itu, karena ini sejarah turunnya Al-Quran, kemudian menaukatan itu menjelaskan bahwa gara-gara turunnya Al-Quran ini, karena Al-Quran itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka semua yang kena dari proses turunnya Al-Quran itu menjadi mulia semua. Awalnya Ramadan ini, kata menaukatan itu seperti bulan-bulan biasa, karena kemudian Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, sampai kemudian bulan Ramadan ini menjadi bulan mulia. Jadi itu karena yang bicara ini, yang menulis adalah ahli tafsir, ahli ilmu Al-Quran. Jadi menunjukkan justru kemuliaannya bulan suci Ramadan itu karena bersentuhan dengan turunnya Al-Quran. Jadi dia waktu turunnya, tempat turunnya itu, hari turunnya itu di bulan Ramadan. Jadi yang disentuh waktu turunnya itu bulan Ramadan. Terus karena diberikan kepada umat manusia, maka katanya dulu ini sebelum manusia diberikan diberikan sebagai pengelola bumi ini, dunia ini, itu yang tinggal sebelum kita ini namanya malaikat. Jadi malaikat itu sudah pernah menghuni seluruh dunia ini. Lantas kemudian manusia diberikan. Malaikat sebenarnya agak bertanya-tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, apakah kamu mau menciptakan, kami ini sudah mengelola bumi ini dengan luar biasa, apakah kamu mau menciptakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yang nanti akan merusak bumi, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah? Itu malaikat sudah ragu-ragu sebenarnya. Tapi katanya dengan laukatan, tidak. Nanti saya turunkan kepada manusia itu yang namanya Al-Quran. Jadi yang menerima Al-Quran juga menjadi mulia. Kita lihat waktu turunnya bulan Ramadan menjadi mulia, penerimanya menjadi mulia. Gara-gara itu, menurut menaukatan, nanti manusia itu menjadi mulia di hadapan malaikat. Jadi kelihatannya semua yang bersentuhan dengan Al-Quran itu berubah jadi makhluk yang mulia. Jadi bulan biasa menjadi bulan mulia, manusia yang diragukan oleh malaikat menjadi makhluk yang mulia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, itu waktu yang tepatnya, karena waktu yang tepatnya itu sampai sekarang itu Allah hanya memberikan informasi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak disebutkan waktunya, hanya menyebut kami menurunkan dalam malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jelas yang disebut adalah Lailah, malam. Biasanya nanti peristiwa-peristiwa spiritual tertinggi itu terjadi di malam hari. Nabi itu selalu mengalami peristiwa spiritual kebatinan tertinggi, itu kejadiannya selalu di malam. Makanya malam itu bagi kita umat Islam seharusnya tidak hanya dipakai tidur semua, tapi di situ kesempatan untuk menguatkan bagian spiritual
spiritual dari diri kita masing-masing. Perjalanan Isra Mi'raj, kejadiannya malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan spiritual tertinggi yang pernah dicapai oleh umat manusia itu kejadiannya di malam. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan kemuliaan Al-Qur'an itu di malam. Karena ada hadis yang menunjukkan di malam maka nanti ditemukan misalnya malam-malam ganjil. Ada yang menyebut 27 Ramadan. Sampai kemudian kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka ulama-ulama kita yang ahlul ibadah itu semakin menguatkan ibadahnya di malam terakhir 10 malam terakhir Ramadan, karena mau mendapatkan kemuliaan itu. Karena semua yang bersentuhan dengan Al-Quran ini pasti dapat kemuliaan. Dan kalau sudah bersentuhan langsung dengan Al-Quran itu, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk kita di Makassar ramai bermalam di masjid 10 malam terakhir. Tapi masalahnya nanti 10 malam baru beribadah. Kalau ulama itu puncak panennya di 10 malam terakhir. Tapi mereka membangun menjemput Lailatul Qadar itu sejak bulan Rajab. Itu salah satu makna doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam kajian-kajian sofistik itu ditemukan bulan Rajab itu para ahli ibadah itu memorsir, mencapai-capaikan dirinya untuk beribadah malam. Jadi nanti masuk bulan Sya'ban itu capek-capeknya sudah hilang, jadi sudah kebiasaan. Di bulan Ramadan ini tinggal memetik hasilnya. Nah ini kita bulan Ramadan ini gas pelangi di malam pertama, sekalinya malam 21 gas kencang, baru motomi menunggu Lailatul Qadar. Yang kejadiannya hanya pindah tempat tidur, tadi tidur di kamar, sekarang tidur di masjid. Baru Nabi pergi iktikaf, hanya pindah tempat tidur. Pulang segar, biasanya orang iktikaf itu pulang-pulangnya ya kenal biar matanya ini segar, kenapa? Tadi masjid datang makan sabu kan. Jadi pola-pola ulama kita itu begitu. Rajab itu sudah mulai kencang. Sama kita kalau olahraga 1 bulan sakit-sakit badan. Bulan kedua sudah mulai agak silam di pegal-pegalnya. Bulan ketiga sudah lincah. Seperti inilah itu salah satu makna doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan itu dirangkai dalam satu doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat. Seluruh nabi-nabi dan rasul itu diberikan mukjizat. Mukjizat itu dari bahasa Arab yang disebut melemahkan. Itu nabi dan rasul itu diberikan kekuatan semua mukjizat untuk melemahkan kaumnya. Biasanya kalau itu dukun-dukun sebelum kasih kita obatnya atraksi dulu, atraksi, nah iris-iris itu badannya supaya melemahkan orang itu, supaya orang percaya ke dia. Nah salah satu fungsi mukjizat itu seperti itu. Maka mukjizat itu sangat kondisional, disesuaikan dengan apa yang paling dianggap hebat oleh umatnya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam itu mengagungkan bukan sihir yang bisa merubah tali menjadi ular. Maka Nabi Musa diberikan kekuatan bisa merubah bukan tali menjadi ular, benda yang tegak. Kalau tali kita memang bisa bengkok-bengkok, hanya dirubah saja ilusinya sudah mirip di ular. Ini tiba-tiba Nabi Musa diberikan kekuatan mukjizat oleh Allah, tongkat yang tidak bengkok-bengkok itu tiba-tiba jadi bengkok-bengkok.
mukjizatnya di atas dari sihir yang dikuasai oleh orang-orang umat saat itu. Nabi Isa alaihissalam itu karena mukjizat diberikan kepada Nabi Isa adalah kemampuan mengobati orang. Kenapa? Kelas masyarakat kelas nomor 1 di zamannya Nabi Isa itu adalah kelas yang pintar dalam hal tabib. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat untuk melemahkan itu, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh tabib-tabib yang hebat di zaman itu. Maka Nabi Isa bisa mengobati lepra, bisa mengobati orang buta, bahkan pada puncaknya sempat membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Jadi semua tabib sudah dianggap meninggal dunia. Nabi Isa bisa bangunkan sejenak, baru meninggal lagi. Semua takjub, kok bisa hidup? Nah itulah sampai kemudian dituntut. Nabi Ibrahim bisa dibakar dan merasa dingin. Tapi seluruh mujizat-mujizat Nabi itu berlaku di zamannya dan tidak diturunkan kepada umatnya. Jadi kalau ada dan itu mujizat tidak bisa dibuat-buat. Allah yang langsung berita. Tidak bisa mau datangkan ini, datangkan lagi. Kalau mujizat itu tidak bisa dikontrol oleh umat manusia. Tunggu perintah baru lakukan. Tongkat Nabi Musa tidak bisa diturunkan kepada umatnya. Pengobatannya Nabi Isa tidak bisa diturunkan kepada umatnya. Selesai mujizatnya, sejak selesainya misi kerasulan dan meninggalnya Nabi dan Rasul itu. Tapi yang hebat Nabi Muhammad itu karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Karena di masa Rasulullah itu yang hidup pada saat itu adalah kesusastraan. Kelas masyarakat kelas nomor 1 di kelompok masyarakat orang-orang Arab, orang-orang kafir itu adalah orang yang pintar dalam puisi dan sastra. Makanya orang-orang yang punya potensi bersastra itu dalam satu pekan itu kedua pergi ke gua-gua mencari inspirasi. Nanti hari Jumat itu dulu bukan Jumat namanya. Nanti datang Islam itu baru dirubah menjadi Jumat. Namanya Al-Arubah. Jadi semua hari-hari dalam Islam itu pakai hitungan. 1 Ahad dari kata Wahid. Senin, Isnain, sampai di Indonesia jadi Senin. Karena susah mulutnya orang Indonesia. Hari apa ini? Hari Isnain. Hari susah. Selasa itu 3. Jadi Selasa. Rabi 4 menjadi Rabu. Khamis menjadi Kamis. Karena susah lidah di Indonesia itu. Hari apa? Hari Khamis. Susah. Jadi dikasih jadi Kamis. Jumat bukan hitungan. Nanti harusnya 6. Tapi nanti hari Sabtu menjadi Sabtu. Menjadi Sabtu. Jumat itu orang Arab memberi nama hari itu dulu sebelum datang Islam namanya Al-Arubah. Arubah itu dari kata Arab, artinya harinya orang Arab. Harinya orang Arab itu kumpul semua dalam satu tempat. Biasanya di pasar, turun gunung semua itu orang-orang sastra. Jadi mereka membuat puisi-puisi sampai 6 hari di gua-gua. Setelah itu nanti di pasar diperlombakan setiap hari Arubah. Perempuan-perempuan pakai perhiasannya semua Arubah. Laki-laki yang habis perang diperlihatkan harta rampasannya, dibawa semua dipamerkan. Namanya Arubah, hari Arab. Kira-kira bilang begini, ini harinya begitu. Harinya orang Arab dipamerkan. Nanti datang Islam, baru Arubah itu dirubah namanya menjadi Jumat, tempat berkumpul. Karena orang terlanjur berkumpul, maka kemudian disyariatkannya salat duhur bagi laki-laki wajib berjamaah. Karena sudah berkumpul, maka ada khutbahnya. Itu filosofi ketika salat duhur diganti menjadi salat Jumat. Jadi dari dulu itu orang sudah kumpul memang di hari Jumat. Nanti kemudian diformat ulang oleh Islam menjadi hari Al-Jum'ah.
Jadi Bapak dan Ibu, ketika Al-Quran ini turun kepada kita semua, dia mukjizat sampai sekarang, dan mukjizatnya bisa kita rasakan. Makanya Bapak dan Ibu, hargailah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena itu satu-satunya mukjizat Nabi yang bisa diturunkan sepanjang masa. Bukan dihargai nanti disimpan di rak yang paling tinggi, nanti di rak paling tinggi tidak dibaca-bacanya. Hargai itu maksudnya Al-Quran itu salah satunya adalah kita diperintahkan membaca. Yang terakhir, jamaah tarawih rahimahullah, karena ini adalah mukjizat, maka Allah memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Tadi begitu, Al-Quran turun bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia. Al-Quran turun kepada manusia, manusia jadi mulia. Al-Quran turun Lailatul Qadar, Lailatul Qadar jadi mulia. Maka sekarang mukjizat itu ada di kita. Nah, caranya untuk mulia di dunia ini, mulia di akhirat ini, itu banyak berinteraksi dengan kemuliaan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah memuliakan kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Yang banyak bisa menjatuhkan itu kalau kita bikin-bikin kemuliaan. Kalau kemuliaan hakiki dari mukjizat yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Karena Allah sudah memuliakan itu, sebagaimana Allah sudah memuliakan tempat-tempat yang mulia seperti Ka'bah, masjid, semua itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan dari ceramah tarawih ini, Bapak-bapak dan Ibu, di nuzul Quran ini, di malam 17 ini, kesyukuran kita bertemu dengan malam ini. Ini momentum sebuah waktu untuk menyadarkan diri kita bahwa ternyata kemuliaan itu ada di dekat-dekat kita. Tinggal kita yang mau memanfaatkan atau tidak. Kemuliaan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya Nabi menyebut, saya tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau mulia di dunia, mulia di akhirat, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada